Sehat ya semuanya. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membiasakan untuk berdoa sebelum melakukan aktivitas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, baiklah. Selanjutnya Ibu absensi dulu ya. Biar Ibu tahu teman-temannya yang sudah hadir. Abdul Rohid Putra. Adlina. Aimam Hardika. Tidak hadir? Tidak. Tanpa keterangan ya? Ardi Jufandi. Aldi? Apa? Baik Dewi Sapani. Baik Suciani. Doni Hidayat. Doni sakit ya? Ini silakannya Tony. Ya, dia sakit. Doni. Lalu Happy Danwadi. Molidi. Hadir. Rizky. Mana Rizky? Nur Hadi. Muhammad Nur Hidayat. Nia Bulan. Nikmah. Pindah. Ogik Gani Isbani. Alfa. Rizky Adi Putra. Pensiun. Sekolah. Rizky Adi Putra. Oh ini yang tadi ya. Septian Rizky Ramdan. Siti Dahlia Naila. Tony Bagas Taiwandi. Itu kan sakit sebenarnya. Tony ya sakit. Sophia Ramdhani. Sakit. Supardi. Baik Haniza. Ada 7 orang yang tidak hadir ya. Oke, baiklah. Sebelumnya Ibu sudah melakukan survei pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Bisa dilihat gambar ini? Apa yang ada dalam pikiran kalian melihat gambar ini? Bermain. Apa lagi? Kemarin waktu satu budaya kita pernah melakukan permainan ini ya. Siapa yang pernah ikut? Ya, siapa lagi yang pernah ikut? Oke. Untuk memainkan permainan ini harus dengan kekompakan. Harus lebih dari 1 orang. Ini yang dinamakan berkelompok. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi tentang kelompok sosial.
yaitu model PBL, yaitu problem based learning, yang dimana awalnya kita akan menggunakan metode diskusi. Nah, dimana nanti ibu akan memberikan sebuah LKPD yang akan kalian diskusikan. Dalam LKPD itu ada masalah yang akan kalian analisis. Nanti setelah itu kalian mendiskusikan dan melakukan analisis terhadap masalah tersebut dan akan dipresentasikan. Seperti itu. Dan penilaiannya yaitu ibu akan melakukan penilaian pada saat diskusi. Yang kedua, presentasi, bagaimana cara kalian mempresentasikan hasil dari tugas kalian. Yang ketiga adalah asesmen formatif, yang dimana ini asesmen ini nanti melalui penilaian sikap kalian dan juga bagaimana kalian menjawab soal yang ibu berikan. Yang pertama itu penilaian diri, apakah saya sudah bisa mengerjakan melaksanakan kegiatan ini dengan baik, seperti itu. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti, kita relaksasi dulu ya, biar kita bisa fokus untuk belajar. Kita harus berada dalam keadaan yang rileks, yang santai, agar pelajaran kali ini bisa kita terima dengan baik. Kita sama-sama tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas, lepaskan. Kita duduk dalam keadaan yang rileks, yang santai. Oke, selanjutnya sekarang bisa kalian lihat gambar berikutnya. Menurut kalian, dari kedua gambar di atas, manakah yang termasuk dalam kelompok sosial? Nah, yang atas, yang memilih yang atas, yang mana? Coba katakan. Siapa yang atas? Gambar yang pertama. Ayo. Siapa? Oke, ada 3 orang. Yang gambar yang kedua. Oke, ya baiklah. Ini adalah hal yang harus kalian analisis, harus kalian perhatikan, harus diamati. Manakah termasuk dari kelompok sosial? Apakah dua-duanya ini termasuk dari kelompok sosial itu, atau gambar yang A atau gambar yang B yang termasuk dalam kelompok sosial? Nah, kemarin ibu sudah membagikan kelompok pada pertemuan yang kemarin, pertemuan yang sebelumnya. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan kedua kelompok masing-masing mengambil bahan bacaan dan LKPD-nya.
Yang tidak punya kelompok siapa? Oke, jadi ayo kalian silakan. Tahu kelompoknya? Ayo silakan dulu ada 4 kelompok. Silakan diamati gambar di atas. Gimana kegiatannya itu kelompok mengamati, memahami masalah yang ada di LKPD. Silakan didiskusikan.
Kalian pilih dari dua gambar itu mana yang termasuk dalam kelompok sosial. Apakah di antara kedua gambar itu termasuk dari kelompok sosial semuanya, gambar 1 dan 2? Apakah hanya gambar 1 atau gambar 2 yang termasuk dalam kelompok sosial? Semua ya. Sampai 30 menit untuk berdiskusi ya. Jawab.
Kita nggak keluar. Habis ini kita habis ini. Gue judulnya kelompok sosial. Ya. Sudah Ibu bagikan bahan bacaannya di buku paketnya juga ada yang menjelaskan apa sih kelompok sosial itu, bagaimana sih kelompok sosial itu, seperti apa kelompok sosial itu. Ya.
Masih 20 menit lagi untuk mengisi LKPD-nya. Silakan cari referensinya dan di bahan bacaan yang telah Ibu bagikan.
dalam buku ataupun bahan bacaan yang ibu bagikan itu sudah mencakup keseluruhan dari soal kiamat. Dengan bahan bacaan itu kalian akan tahu bagaimana atau apa sih kelompok sosial itu.
Tinggal beberapa menit lagi. Ada yang sudah selesai? Oke. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Kelompok 4 sudah selesai? Ya. Presentasi. Selanjutnya kita kelompok akan melakukan presentasi dari hasil analisis yang sudah kalian lakukan. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2?
Sekarang kita akan masuk pada kegiatan selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil analisis yang telah kalian lakukan. Silakan Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1. Ini Pak. Kedua. Kelompok lain, perhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Kalian nanti bisa menanggapi apakah yang disampaikan oleh kelompok 1 ini sesuai atau tidak. Oke, silakan kelompok 1 sebutkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan nilai-nilai rekomendasi dan analisis kemudian. Dari dua gambar di atas, saya memilih gambar nomor 2. Apakah permasalahan di atas termasuk kelompok sosial? Menurut saya, gambar nomor 2 adalah bisa dikategorikan masuk ke dalam kategori kelompok sosial. Seperti yang kita lihat, di gambar nomor 2 ada sekumpulan anak remaja yang terlihat sedang mendiskusikan suatu permasalahan. Nomor 2. Menurut Anda, apa yang menjadi faktor terbentuknya kelompok dari permasalahan di atas? Manusia selalu membutuhkan kelompok sosial. Kelompok sosial dapat terbentuk ketika individu-individu saling berinteraksi, mengenal, menemukan kesamaan, dan menyadari kesamaan. Tujuan yang kita dicapai dengan gambar di atas menunjukkan bahwa mereka berinteraksi dan berdiskusi bersama. Menurut Anda, apakah permasalahan tersebut memiliki ciri-ciri dan syarat terbentuknya kelompok sosial? Setelah melihat gambar nomor 2, bisa dilihat bahwa ciri-ciri dan syarat terbentuknya kelompok sosial sudah ada salah satu contohnya, yaitu kelompok sosial minimal terdiri atas 2 orang atau lebih, dan antar anggota kelompok memiliki interaksi yang mudah. Salah satu syarat kelompok yaitu adanya kesadaran anggota kelompok. Dari gambar di atas, permasalahan tersebut apakah terdapat kesadaran anggota kelompok? Dan gambar di atas melihat bahwa di gambar nomor 2 yaitu syarat kelompok adanya kesatuan dan kesadaran anggota kelompok. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana? Apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Dua orang. Lagi. Ayo.
Oke, everybody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan hasil diskusi kami ya dari kelompok 2. Ada Dina Manakah yang termasuk kelompok sosial dari gambar 1 atau gambar 2? Nah, dari penilaian analisis dari kelompok 2 yang mana nih yang termasuk dalam kelompok sosial? Gambar 1 kah atau gambar 2 atau kedua gambar tersebut merupakan kelompok sosial? Gambar 1, coba dijelaskan. apakah masalah di atas termasuk kelompok sosial? Betul. Ya, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia selalu membutuhkan kelompok sosial. Dua. Menurut Anda, apa yang Yang lain coba perhatikan temannya. ya kelompok dari masalah di atas? Kelompok sosial dapat terbentuk ketika individu saling berinteraksi, mengenal, menemukan kesamaan, dan menyadari kesamaan tujuan yang hendak dicapai. Mengerti? Fokus dong. Nomor 3. Menurut Anda, apakah permasalahan tersebut memiliki ciri-ciri dan syarat terbentuknya kelompok sosial? Ciri-ciri dan syarat apa yang akan Anda temukan dari permasalahan tersebut? Syarat, betul, setiap individu harus merupakan bagian dari kesatuan sosial. 2. Terdapat hubungan timbal balik antara individu yang tergabung dalam kelompok. Ciri-cirinya adanya dorongan yang sama antara individu yang suatu dengan lainnya. 4. Salah satu syarat kelompok yaitu adanya kesadaran anggota kelompok. Dari kelompok atas termasuk permasalahan tersebut. Apakah terdapat kesadaran anggota kelompok? Ya atau tidak? Berikan alasannya. Karena kelompok sosial terbentuk atas dasar kesamaan kepentingan tempat tinggal, pengalaman, ajaran, adanya akibat dari interaksi yang berkelanjutan terhadap individu yang suatu dengan lainnya. Adanya pergerakan dinamik berlangsungnya suatu pergerakan. Sekian dari saya kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Ayo, silakan dua orang maju. Itu apa saya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan diskusi kami. Iya, Om. Ayo, yang lain coba kasihkan. Gambar 1. Mana yang termasuk kelompok sosial menurut Gambar 1. Gambar 1. Ya, silakan disampaikan bagaimana penjelasannya kenapa memilih gambar 1. Karena kelompok adalah suatu lingkungan yang terdiri atas minimal 2 orang dan ada rasa saling membutuhkan. Kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang dalam berfungsi kesadaran adanya anggotanya saling berinteraksi maupun berfungsi dua kekuatan kesamaan. Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Ya, jadi kelompok sosial ada kedorongan yang sama antara individu yang satu dengan lainnya. Adanya akibat dari interaksi yang berkaitan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya. Adanya pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri atas peranan dan kedudukan masing-masing. Adanya pergerakan yang dinamis, berlangsungnya suatu kepentingan, syarat-syarat. Adanya kesadaran kelompok, setiap individu harus merupakan bagian dari kesatuan sosial, bersistem dan berproses. Ya, karena kelompok sosial kelompok atas dasar kesamaan kepentingan, tempat tinggal, pengalaman dan ideologi tertentu. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Oke, silakan. Oke, selanjutnya kelompok 4, silakan. Kelompok 4, perwakilan kelompoknya 2 orang, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Nama anggota Peggy Sabani, Suparti, Muhammad Khalili, Muhammad Zainul Hadi. Apakah permasalahan di atas termasuk kelompok sosial? Jelaskan alasan Anda. Menurut kelompok kami, salah satu dari gambar di atas yang termasuk dalam kelompok sosial adalah gambar yang setara. Alasan kami karena manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia membutuhkan satu sama lain untuk saling berbagi. Karena pasar merupakan tempat interaksi sosial antar sesama pedagang dan pembeli. Bisa kita lihat dari ciri-ciri dan syarat terbentuknya kelompok sosial, yaitu dengan adanya rasa saling ketergantungan dan memiliki tujuan yang sama untuk pergi ke pasar tersebut, untuk saling berinteraksi dengan adanya jual beli antara pedagang yang ada di pasar dan pembeli yang datang ke pasar tersebut. Menurut Anda, apa yang menjadi faktor terbentuknya kelompok dari permasalahan di atas? Faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial dari permasalahan di atas adalah faktor
kelihatan kesamaan adanya dorongan untuk mempertahankan hidup. Menurut Anda, apakah permasalahan tersebut memiliki ciri-ciri dan syarat terbentuknya kelompok sosial? Ciri-ciri dan syarat apa yang Anda temukan dari permasalahan tersebut? Adanya dorongan yang sama antara individu yang satu dengan lainnya. B. Adanya akibat dari interaksi yang berkaitan terhadap individu yang satu dengan lainnya. Adanya pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri atas perencanaan dan kedudukan masing-masing. Adanya norma yang mengatur tingkah laku anggota kelompok agar mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu syarat kelompok yaitu adanya kesadaran anggota kelompok. Dari gambar di atas permasalahan tersebut, apakah terdapat kesadaran anggota kelompok? Iya atau tidak? Iya, karena mereka saling berinteraksi jual beli di pasar tersebut, dan karena mereka sadar mereka harus membayar apa yang mereka beli pada penjual tersebut. Begitu pun sebaliknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, semua kelompok telah melakukan presentasi, telah menyampaikan pendapat. Yang mana dari kedua gambar ini yang merupakan kelompok sosial. Yang memilih gambar pertama yang kelompok sosial tadi ada 3 kelompok, yaitu kelompok 2, 3, dan 4. Yang memilih kelompok 1. Gambar kedua 1. Kelompok 1 ya. Oke. Berarti 3 kelompok memilih gambar pertama dan 1 kelompok memilih gambar kedua. Nah, setelah kalian menganalisis, setelah kalian membaca buku bacaan kalian, bahan bacaan, apa sih yang dimaksud dengan kelompok sosial dan kalian pahami? Ada yang tahu? Kelompok sosial. Kita kan sudah menyamakan persepsi ini, menyamakan pandangan setelah menganalisis tadi. Apa sih kelompok sosial itu? Dania, apa kelompok sosial? Sekumpulan orang yang ingin menyelesaikan masalah. Apa lagi? Visi? Apa visi? Kelompok orang yang saling berinteraksi dan berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Oke. Menurut Anda apa pengertian kelompok sosial yang Anda pahami? Untuk menjawab gambar di atas, manakah yang termasuk kelompok sosial? Kita lihat kelompok sosial menurut Sugeng Sukarno, kelompok sosial adalah sebagai kesatuan atau himpunan manusia yang hidup berdampingan karena memiliki hubungan yang timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Gilji, kelompok sosial sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi, melakukan kegiatan dan memiliki perasaan yang mendorong untuk membentuk suatu yang terorganisir secara menyeluruh dan saling timbal balik. Yang ketiga, kelompok sosial sebagai
Coba diperhatikan. Kira-kira gambar kedua ini menceritakan tentang apa? Orang kerja kelompok. Sadar mereka akan kelompoknya? Memiliki tujuan yang sama kan? Kalau ini saling mengenal nggak mereka? Karena dalam kelompok itu yang pertama mereka saling mengenal, inilah yang akan membentuk satu kelompok itu. Nah, kalian kelompok satu saling mengenal nggak dengan temannya? Mengenal. Sedangkan di pasar ini, kerumunan orang ini namanya kerumunan. Mereka tidak kenal, tapi tetap melakukan interaksi. Itu dinamakan interaksi sosial, bukan kelompok sosial. Ini masuk dalam kelompok, tapi bukan kelompok sosial. Karena kelompok itu bisa tumbuhan, itu kelompok mereka. Ada kelompok tumbuhan, misalkan mawar. Kelompoknya ada kan, kelompoknya mawar, tumbuhannya. Berarti sudah jelas ya. Gambar yang menunjukkan bahwa kelompok sosial itu adalah gambar ke nomor 2. Coba lihat. Kelompok adalah sekumpulan orang, binatang, tumbuhan atau hal-hal yang dapat disatukan berdasarkan aktivitas atau tujuan yang sama. Tetapi mereka itu tidak saling mengenal terkadang. Contohnya, kalau kelompok itu kan memang lebih dari 2 orang. Begitu juga dengan kelompok sosial. Tetapi kalau mereka interaksinya tidak saling mengenal, tidak dikatakan kelompok sosial. Berbeda dengan kelompok sosial itu adalah sekumpulan orang 2 atau lebih yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu dengan yang lain, dan memandang satu dan lain dengan kesadaran bahwa mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Contohnya seperti orang yang menunggu halte bis. Ada nih satu orang menunggu halte bis. Terus yang satu lagi juga menunggu. Itu kan dikatakan 2 orang. Tapi mereka tidak saling mengenal. Itu bisa dikatakan kelompok, tapi tidak dikatakan sebagai kelompok sosial. Pembentukan kelompok sosial itu ada 4. Yang pertama kedekatan geografis, kesamaan kepentingan, daya rasa, kesamaan peraturan atau perkalian darah. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan. Tahap perkembangan kelompok sosial itu ada 5. Yang pertama tahap forming. Anggota mulai mempelajari setiap tugas. Mempelajari setiap tugas diberikan serta berkenalan dengan anggota lainnya. Yang kedua tahap konflik atau forming. Yang ketiga adalah adopting atau tahap pembubaran. Yang keempat tahap normalisasi. Yang kelima tahap berkinerja. Ini ciri-ciri dari kelompok sosial. Ciri-cirinya terdiri atas 2 atau lebih individu, memiliki kesamaan identitas sosial. Contohnya seperti kalian ya, kalian punya identitas sebagai pelajar di SMA 1 Galanda. Antara anggota saling mengenal satu sama lain, interaksi antara anggota terjalin dengan baik. Antara anggota memiliki tujuan yang sama berbicara
bisa mengikuti pelajaran ini. Waktu 5 menit ya sebelum Ibu akhiri. Silakan diisi. Oke, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan sebagai penilaian akhir kalian. Oke, silakan dikumpulkan. Ayo. Baik, silakan Puas, silakan.